Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di kelas komunikasi bisnis. Kali ini kita akan membahas mengenai korespondensi bisnis dengan saya Tina Purnamasari. Baik teman-teman, kita mulai saja. Dunia korespondensi bukanlah dunia yang statis, melainkan dinamis. Dengan artian, ia akan selalu berkembang seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik dalam bentuk perangkat lunak maupun perangkat keras. Dalam dunia bisnis itu sendiri, korespondensi harus memiliki standar dan semua unsur penting harus hadir dalam setiap surat. Inilah unsur yang wajib ada. Yang pertama yaitu identitas pengirim dan penerima. Kedua unsur ini harus jelas jika ingin korespondensi berjalan lancar. Identitas, jabatan, dan alamat pengirim serta penerima harus tercantum lengkap. Terkait surat resmi, pemilik bisnis biasanya memiliki format kepala surat, alamat, kalimat standar, dan penutup. Dan yang kedua adalah tentunya isi surat. Isi korespondensi bisnis harus terdiri dari 3 bagian di mana ada pembuka, inti pesan, dan penutup. Maksud dan tujuan pengiriman surat harus jelas sejak penerima membaca bagian pembukanya saja. Yang ketiga, ada media korespondensi, di mana media korespondensi wajib menjadi pertimbangan terutama setelah teknologi memberi banyak pilihan di luar surat tradisional. Akan tetapi dalam bisnis, surat tradisional masih menjadi pilihan terbaik terutama untuk korespondensi bisnis yang membutuhkan dokumen kertas. Baik, selanjutnya ke fungsi korespondensi bisnis. Secara garis besar, ini adalah fungsi dari korespondensi bisnis. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi tentunya, gagasan dan permintaan yang mendukung aktivitas. Pertukaran informasi dan ide adalah kunci dari kelancaran aktivitas bisnis itu sendiri. Yang kedua juga, korespondensi bisnis berfungsi sebagai sistem pengarsipan serta sumber informasi penting. Arsip korespondensi bermanfaat dalam kegiatan seperti audit, evaluasi program, investasi, dan sebagainya. Baik, selanjutnya pesan dengan niat baik. Maksud di sini yaitu hubungan bisnis biasanya diwarnai oleh pertimbangan biaya dan manfaat, tetapi dalam perusahaan juga perlu menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi. Pesan-pesan bersifat kekeluargaan atau memiliki niat baik atau yang disebut goodwill tersebut berpengaruh positif tentunya terhadap kegiatan bisnis. Bentuk-bentuk goodwill yang sering dibuat perusahaan adalah pertama yaitu ucapan selamat. Ucapan selamat biasanya diberikan atas keberhasilan perusahaan atau individu, misalnya memperoleh penghargaan, keberhasilan melakukan kegiatan tertentu, peresmian, pembukaan cabang baru, dan lain-lain. Yang kedua tentunya penghargaan itu sendiri. Jadi penghargaan yang diberikan dalam bentuk surat, penghargaan akan memotivasi pekerja untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Jadi penghargaan itu bukan hanya dalam bentuk hadiah, tapi surat juga menjadi motivasi pekerja untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Di samping itu, perusahaan juga perlu membuat surat ucapan terima kasih dengan alasan yang tepat kepada pekerja yang tepat. Yang ketiga, ada juga ucapan duka cita. Ucapan duka cita itu lebih mudah sebenarnya disampaikan secara lisan, baik melalui telepon ataupun datang secara langsung. Namun karena alasan tertentu, ucapan duka cita juga dapat disampaikan melalui pesan tertulis. Ucapan duka menunjukkan perhatian dan rasa simpati perusahaan terhadap individu atau organisasi yang mengalami musibah. Selanjutnya, selain pesan dengan niat baik, ada juga pesan buruk atau bad news. Pesan-pesan yang disampaikan dalam bisnis tidak selalu menyenangkan tentunya. Pesan buruk sebaiknya disampaikan secara langsung melalui tatap muka atau melalui telepon. Jika tidak memungkinkan, pesan dapat disampaikan secara tertulis. Pesan yang diperkirakan dapat menimbulkan reaksi negatif sebaiknya melakukan pendekatan tidak langsung induktif. Terdapat 5 tahapan menurut Fix and Gilson dalam Sri Haryani 2001 dapat disajikan pedoman dan penyusunan pesan buruk. Yang pertama yaitu mulai dengan pesan yang sifatnya umum, lalu diikuti dengan jelaskan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, nyatakan pesan negatifnya. Yang keempat, ambil tindakan yang diperlukan. Dan yang terakhir itu tutup dengan pesan positif.
Jadi saya rasa untuk materi pengayaan dari saya sudah cukup. Terima kasih semua, good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.